Ya Tuhan, kami datang padamu pada siang hari Sabat ini. Sesaat sebelum kami membuka kembali lembaran-lembaran firman, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, firman yang dibentangkan menjadi berkat untuk masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Judul khotbah kita pada hari Sabat ini adalah Birkat Kohanim. Apa ini Birkat Kohanim, saudara-saudara sekalian? Birkat Kohanim ini adalah doa berkat imam, doa berkat imam, atau bahasa Inggrisnya disebut the priestly blessing. Jadi doa berkat imam kepada umat, doa berkat imam kepada umat. Kohanim, imam, birkat, ya doa berkat. Dan doa berkat ini, doa berkat imam kepada umat ini berangkat dari kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 27 tadi. Kita sudah bacakan di ayat bersahutan tadi. Di sana tertera perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang disampaikan kepada Musa, yang selanjutnya ditujukan kepada Harun dan keturunannya untuk menyampaikan satu doa berkat. Jadi fungsi ditegaskan Tuhan kepada Harun dan keturunan yang sudah dipilih menjadi imam, yaitu orang yang sudah dikhususkan untuk memberkati umat, berbicara kepada umat atas dasar perintah-perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada umat. Dan salah satu yang ditekankan oleh Tuhan untuk menjadi tugas daripada Harun dan keturunannya sebagai imam, yaitu untuk mendoakan bangsa Israel. Dan doa yang disampaikan ini adalah doa yang sudah disampaikan sendiri oleh Tuhan. Doa yang disampaikan Tuhan kepada Musa dan diteruskan kepada Harun untuk menjadi doa berkat bagi umat Tuhan, umat Israel di waktu itu. Apa isi daripada doa ini? Doa ini isinya adalah sederhana sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Doa ini hanya berbunyi seperti ini: Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa yang disampaikan Tuhan untuk menjadi doa dari Imam Harun kepada bangsa Israel. Dan ini dilakukan berulang-ulang. Doa yang sama tapi diucapkan berulang-ulang. Karena doa ini doa berkat khusus untuk apa? Untuk umat Israel di waktu itu. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, doa ini bunyi seperti ini. Bahasa Inggrisnya, May the Lord bless and keep you. May the Lord's face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face to you and give you peace. Ini bahasa Inggris. Sementara di dalam bahasa aslinya disebutkan Yevareka Adonai veis mereka, Yair Adonai panau eleka finuneka, Yisa Adonai panau eleka viyasem leka shalom. Peace yang terakhir itu sering kita lihat orang-orang suka tulis di mobilnya bahasa Ibrani itu kata shalom, peace, tulisan seperti yang di belakang itu artinya shalom atau peace atau damai sejahtera. Ini kita tidak mengerti, tapi saya percaya ini bahasa aslinya. Di bahasa Jawanya mungkin kita lebih mengerti. Saya kutip dalam bahasa Jawa, kitab bahasa Jawa. Pak Sunarto boleh baca. Kalau saya baca nanti keliru penyebutan. Boleh berdiri Pak, biar kita. Allah uga maringono berkah lan kowe padha pirsa. Allah uga maringono sarupaning perkara sing becik lan kowe padha keparingan sing rahmat
Allah muga mirsani kanthi kawelasan lan kuwi padha kaparingana tetep rahayu. Bilangan 6 ayat 24-26. Allah mugo marimono berkah lan koe podo direkso. Allah mugo marimono sarupani perkara sing becik lan koe podo kaparingono si rahmat. Allah mugo mirsani kanthi kawelasan lan koe podo kaparingono tentrem rahayu. Shalom, tentrem rahayu. Ya, ini saudara pasti menangkap lebih jelas arti daripada apa? Daripada ayat ini. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, doa berkat ini kalau di zaman dahulu, zaman Israel, ini disampaikan setiap hari. Setiap hari disampaikan. Jadi imam menyampaikan doa berkat, itu sebabnya tidak heran bangsa ini betul-betul apa? Diberkati, ya. Namun di zaman sekarang ini, bagi keturunan orang-orang Yahudi khususnya, ada orang Yahudi yang disebut Sephardic Jews, yaitu orang-orang Yahudi yang berasal dari Spanyol, lalu kemudian mereka berpencar diaspora ke benua Asia dan Afrika. Ini masih disampaikan setiap hari, ditiru persis. Tetapi bagi Ashkenazic Jews, orang-orang Yahudi yang berasal dari Jerman, yang kemudian berdiaspora ke Amerika dan ke Eropa, ini hanya disampaikan oleh imam-imam mereka pada hari-hari raya tertentu, seperti hari raya Pondok Daun, Sabat, dan hari raya Pantekosta. Bagi kekristenan, bagi saudara dan saya di gereja Kristen, biasanya doa-doa ini, tidak semua, tetapi ada pendeta yang mengambil doa ini untuk menjadi doa penutup, doa berkat di dalam penutupan satu kebaktian. Pendeta menyampaikan doa berkat ini untuk memberkati umat yang hadir pada waktu itu. Dan yang menarik ini saudara-saudara sekalian, birkat Kohanim ini aslinya ketika disampaikan oleh imam, maka tangan dari imam itu membentuk seperti gambar ini. Seperti gambar ini saudara-saudara sekalian. Tangan imam itu jadi seperti begini ketika dia menyampaikan doa ini. Seperti begini. Jadi dua jari dirapatkan, lalu kemudian memberkati. Dan ini dilakukan sampai hari ini oleh orang-orang Yahudi, imam-imam mereka. Ini sebenarnya adalah simbol daripada letter sin. Letter sin atau W, mirip W di dalam bahasa Ibrani, yang artinya sebenarnya adalah El Shaddai, Allah Maha Besar. Jadi artinya adalah El Shaddai, Allah Maha Besar. Jadi ketika imam itu dia buat seperti begini, umat tahu bahwa Allah Maha Besar sementara berbicara memberkati mereka di waktu itu. Ketika disampaikan apa? Disampaikan, saya lihat ada beberapa yang mencoba. Kalau sudah bisa, berarti sudah bisa jadi imam dan bisa mengucapkan kata ini. Seperti ini. Ini adalah simbol daripada letter sin atau seperti W yang artinya adalah El Shaddai, God Almighty, Allah Maha Besar, sementara memberkati bangsa di waktu itu. Saya lihat Pak Doni sudah angkat tangan di belakang Bapak, sudah bisa dijadwalkan khotbah dan berdoa seperti ini. Birkat Kohanim. Ini latar belakang daripada birkat Kohanim ini. Sekarang kita akan lihat saudara-saudara sekalian, apa isinya sebenarnya daripada doa ini yang boleh menjadi berkat untuk saya dan saudara. Saya bagi beberapa bagian. Yang pertama adalah kalimat dari doa ini adalah Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau. Oke, slide-nya boleh jalan, sudah panjang. Oke, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, survei menunjukkan bahwa anggota jemaat lebih meminati khotbah-khotbah berkat daripada khotbah-khotbah yang lain. Status-status di media sosial, di Facebook, di Twitter paling banyak peluang disukai daripada status-status yang lain. Jadi rupanya hampir sebagian besar orang rindu untuk apa? Untuk diberkati. Termasuk saya dan saudara, kita semua rindu untuk diberkati oleh apa? Diberkati oleh Tuhan. Jadi doa ini betul-betul pas
Tuhan menyampaikan doa ini untuk jadi doa dari seorang imam kepada bangsa. Karena memang kita ini butuh untuk apa? Untuk diberkati. Saudara dan saya rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Dan kita memang mau supaya kehidupan kita ini apa? Kehidupan kita ini diberkati. Yang kedua isi daripada doa ini adalah Tuhan melindungi engkau. Tuhan melindungi. Selain diberkati, kerinduan daripada umat manusia adalah membutuhkan yang namanya perlindungan. Tahukah saudara bahwa ada agen intelijen surga yang sedia mengawal dan melindungi kita dari bahaya 1 kali 24 jam? Mazmur pasal 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Perhatikan kata berkemah. Berkemah itu artinya tinggal. Malaikat ini bukan hanya datang dan pergi, tapi dia tinggal. Dia berkemah dengan satu maksud untuk melindungi saya dan saudara. Umat-umat yang takut akan Tuhan kita dilindungi oleh God, bodyguard, penjaga, angelos, malaikat yang Tuhan utus untuk melindungi saya dan saudara. Jaminan perlindungannya dari kuasa-kuasa kejahatan dan segala sesuatu yang merugikan kesejahteraan seseorang sejak kita dilahirkan. Dan jaminan ini diberikan kepada kita secara maksimal. Sekeliling kita ada kuasa yang membentengi kita sehingga kita tidak gampang jatuh dalam kejahatan atau hal-hal yang merugikan kesejahteraan kita. Di dalam Mazmur pasal 71 ayat 6. Mazmur 71 ayat 6 disebutkan di sana. Selama hidupku aku bertopang padamu. Engkau melindungi aku sejak aku lahir. Maka aku selalu memuji engkau. Sejak kita lahir, saudara-saudara sekalian, perlindungan, garansi perlindungan sudah diberikan kepada kita. Apa yang perlu kita takutkan di dalam kehidupan ini? Ketika Tuhan sudah menyampaikan bahwa Dia melindungi kita di dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Tentunya ada banyak kesaksian yang boleh kita berikan bagaimana Tuhan meluputkan kita dari kejahatan. Tuhan meluputkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan menyelamatkan kita, melindungi kita, sehingga kita boleh tetap berada hingga pada hari ini. Boleh berbakti bersama-sama oleh karena perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga isi daripada doa ini adalah Tuhan menyinari engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Di dalam tata cara bait suci di zaman Musa di padang belantara, ada satu ornamen yang ada di dalam bilik yang suci yang namanya adalah 7 kaki dia atau menorah. Menorah ini adalah kaki dia. Ketika imam atau orang Lewi dia membawa darah di dalam baskom yang berisi darah daripada orang yang berdosa, darah daripada domba yang disembelih, lalu kemudian dia masuk ke dalam bilik yang suci, membawa baskom yang berisi darah. Dan ketika dia melewati menorah, dia melewati kaki dia. Saat yang sama dia melewati juga meja roti sajian sebelum menuju ke altar. Maka ini adalah simbol Tuhan menyinari dengan terang kepada orang berdosa ini untuk hidup ke jalan yang benar. Darah ini disinari oleh terang daripada menorah, simbol bahwa Tuhan akan menyinari kehidupan manusia berdosa ini yang gelap ini untuk hidup di jalan Tuhan yang terang. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi apa? Bagi jalanku. Jadi Tuhan mau menyinari kehidupan kita. Tuhan mau membawa terang kepada kita supaya jalan-jalan kita ini tetap terang. Tidak kita tersesat di dalam jalan kejahatan atau jalan kegelapan. Sinar Tuhan ini seperti sinar matahari, saudara-saudara sekalian, yang selalu muncul setiap pagi. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya,
selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Ketika matahari terbit, itu tandanya Tuhan mau memberkati kita, mau menyinari kehidupan kita hari ini. Tuhan mau memberikan rahmat-Nya kepada kita. Tuhan mau memberikan berkat-Nya untuk pekerjaan kita, untuk rumah tangga kita. Seperti cahaya matahari ini terus-menerus menyinari bumi kita ini, menyinari dunia ini. Raja Daud di dalam kitab Mazmur banyak kali menulis menyangkut hal ini. Tuhan menyinari, Tuhan menyinari. Mazmur 4 ayat 7, beberapa ayat saya ambil. Mazmur 4 ayat 7. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Jawabnya adalah, biarlah cahaya wajah menyinari kami, ya Tuhan. Hal-hal yang baik ini datang dari Tuhan. Dan Tuhan mau berikan ini pada kita. Dia mau sinari kebaikannya kepada kita, untuk kita sinari juga orang lain dengan kebaikan yang asalnya dari diri kita. Mazmur 31 ayat 17. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia. Seruan Raja Daud kepada Tuhan, buatlah wajah Tuhan bercahaya atas hamba-Mu ini, sehingga Engkau bisa selamatkan aku oleh kasih setia. Mazmur 80 ayat 4. Ya Tuhan, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Sumber keselamatan itu, sumber pemulihan itu adalah ketika wajah Tuhan menyinari saya dan saudara, memberikan kepada kita keselamatan, memberikan kepada kita pemulihan dari surga. Mazmur 119 ayat 135. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu. Doa daripada Daud. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada. Raja Daud adalah seorang yang betul-betul memahami bagaimana sinar kemuliaan wajah Tuhan ini harus diteruskan di dalam kehidupannya. Dia merasakan bagaimana ketika Tuhan menyinari wajahnya kepadanya, kehidupannya ini penuh dengan apa? Penuh dengan berkat. Hari ini pun kita, saudara-saudara sekalian, kita mau disinari oleh Tuhan dengan wajahnya, sehingga berkat-berkat Tuhan itu berkelimpahan hadir di dalam kehidupan kita. Bagian yang terakhir, yang keempat daripada doa berkat ini, birkat Kohanim, adalah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya, simbol bahwa Tuhan mau mendekat kepada kita. Tuhan mau dekat dengan saya dan saudara. Tuhan rindu kita dekat dengan Dia, dengan satu tujuan, untuk memberikan kepada kita damai sejahtera. Damai, saudara-saudara sekalian, adalah kebutuhan terbesar dari semua manusia di atas dunia ini. Kekayaan tidak bisa memberikan kedamaian. Keberhasilan dalam pekerjaan mungkin tidak bisa memberikan kedamaian. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kedamaian. Dan ini menjadi kebutuhan kita yang terbesar. Ketika kita datang pada Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan kita, maka damai, hati yang tenang, pikiran yang tenang, yang dipenuhi dengan kedamaian akan hadir di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera kebutuhan terbesar manusia di atas dunia ini. Itulah sebabnya ketika Tuhan naik ke atas sorga sana, waktu Dia berpisah dengan murid-muridnya, Dia menyampaikan pesan ini kepada mereka. Yohanes 14 ayat 27, ayat yang sudah kita hafalkan. Damai dan sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Dunia bisa memberikan kita perasaan damai. Dunia menyiapkan hiburan. Kita hidup di dalam satu generasi yang butuh hiburan. Disebutkan di sana bahwa generasi kita ini adalah generasi yang banyak sekali membutuhkan hiburan. Dan dunia menyiapkan semuanya itu untuk kita.
Tetapi yang disediakan oleh dunia disebutkan di dalam ayat ini berbeda dengan apa yang disediakan oleh Tuhan. Yang disediakan oleh dunia adalah hiburan damai yang bersifat sementara. Memang itu datang instan, tetapi sifatnya ini sementara. Dia tidak bertahan lama. Sesudah itu berakhir, hiburan itu berakhir, kesusahan kembali ada. Berbeda dengan damai sejahtera, damai yang diberikan, ditinggalkan oleh Tuhan. Damai ini bersifat kekal. Damai ini bersifat selama-lamanya. Sekali kita memilikinya, ketika kita dalam kesusahan, kita tetap akan merasa damai di hati dan pikiran. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, ada satu janji kesejahteraan untuk kita yang disebutkan di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 11. Yeremia 33 ayat 11. Firman Tuhan menyebutkan seperti ini. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan satu, dan kesembuhan dua. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan tiga, dan keamanan empat yang berlimpah-limpah. Ini adalah satu berkat khusus bagi saya dan saudara. Kalau katanya kita kurang sehat, kita sakit, kesehatan menjadi bagian kita, kesembuhan menjadi bagian kita. Di samping itu kesejahteraan, keamanan menjadi bagian daripada umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 11 meneguhkan berkat Tuhan ini, meneguhkan janji berkat Tuhan kepada saya dan saudara-saudara ini, bahwa Tuhan begitu baik bagi kita. Dia mau mencurahkan semua perbenaran sorga untuk kebutuhan kita di atas dunia ini. Kita percaya kepadanya, kita beriman kepadanya, pasti berkat-berkat itu akan dicurahkan bagi kita. Ellen G. White, Nabi ya Tuhan yang terakhir, memiliki satu kebiasaan dalam setiap letter atau manuskrip. Tidak semua, tetapi memiliki satu kebiasaan yang mayoritas di dalam setiap letter dan manuskripnya. Dia menutup setiap surat-suratnya ini atau tulisan-tulisan pendek ini dengan kalimat penutup seperti ini. May the Lord bless and keep you. Dan ini sama dengan doa yang pertama, bagian doa yang pertama. Berkat Tuhan ini. May the Lord bless and keep you. Disebutkan di sana, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yevareka Adonai veis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ellen White gunakan ini sebagai kalimat penutup, kalimat doa penutup di dalam setiap letter, sebagian besar letter dan manuskrip yang dia tulis. Dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 71 ayat 73 paragraf yang pertama, Ellen White menuliskan, memberkati orang lain akan mendatangkan berkat bagi diri sendiri. Ketika kita memberkati orang lain, ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, ketika kita berdoa bagi orang lain, maka itu sebenarnya akan mendatangkan berkat untuk diri kita sendiri. Ketika kita ucapkan doa berkat ini untuk orang lain, ketika kita berdoa bagi orang lain, ketika kita menolong orang lain, ketika kita memberkati orang lain, ketika kita menjadi terang dan garam dunia bagi orang lain, maka itu sebenarnya, saudara-saudara sekalian, sementara memberkati diri kita sendiri. Setiap kalimat berkat yang keluar dari mulut kita, kalimat-kalimat nasihat yang keluar dari mulut kita, menasihati orang lain, membuat dia berubah, sebenarnya itu sementara memberkati diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita mau diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Kita diberkati oleh Tuhan, karena itu kita menjadi berkat pula bagi orang lain. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus.